Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Kali ini Bapak akan coba bahas kumpulan soal PTS Matematika semester 2. Jadi untuk PTS kali ini kita ada dua bab. Yang pertama Pitagoras, yang kedua lingkaran. Kita akan bahas 10 nomor pertama. Ini sebagai salah satu referensi belajar aja, kita mereview soal-soal yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ini di bab pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas mengenai Pitagoras. Nomor 1, berdasarkan gambar pernyataan di bawah ini benar kecuali. Nah, berarti kita di sini mencari yang salah. Karena di sini pernyataan di bawah ini benar, ada kecualinya ya. Kita nyari yang salah yang mana. Kita lihat di gambar saja, di situ sudah jelas bahwasannya segitiganya itu segitiga siku-siku. Kemudian untuk sisi tegaknya ada A dan juga C. Sisi miringnya atau kata lainnya kalau di dalam Pitagoras hipotenusa ya. Hipotenusa itu yang B. Otomatis secara nalar pun untuk mencari B sisi miring pasti penjumlahan gitu kan. Nah, kalau Pitagorasnya berarti apa? B kuadrat sama dengan B kuadrat nih, sisi miring kuadrat ya. Berarti sisi tegak kuadrat ditambah semuanya. A kuadrat tambah C kuadrat. Terus kalau misal mau nyari yang sisi tegaknya atau yang A atau yang C gitu kan, bisa kita balik aja. A kuadrat sama dengan, secara nalar kalau kita mau nyari yang pendek, otomatis yang paling panjang atau yang B kuadrat dikurang gitu ya, C kuadrat. Berarti kalau yang satu lagi yang C, berarti C kuadrat sama dengan tetap B kuadrat yang paling panjang kurangi A kuadrat. Ini dong ya. Nah, berarti yang A benar apa salah nih? A kuadrat plus B kuadrat salah ya, karena masa yang panjang ditambah ini pasti salah. Kita nyari salah kan? Nah, berarti jawabannya yang A, karena yang lain insya Allah benar. Tuh, ini benar. B kuadrat min A benar, B kuadrat min C benar. Dah, aman ya. Nomor 2. Ini soal-soal yang gampang gini jangan sampai salah awal-awal ya, karena masih konsep. Nomor 2, jika panjang sisi siku-siku sebuah segitiga 12 sama 16, maka hipotenusanya. Nah, ini kalau soal kayak gini, kamu bisa menggunakan triple Pitagoras ya. Tapi bisa juga kamu pakai Pitagoras biasa. Kalau Pitagoras biasa gimana Pak? Nah, ini kan hipotenusa atau sisi miring ya. Kalau sisi miring kuadrat berarti apa? Ya langsung aja, misalnya sisi miringnya C misalnya nih. Berarti C kuadrat sama dengan tegaknya kita kuadratin juga. 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Nanti tinggal kamu kuadratin terus ditambah di akar ya, ini C-nya. Nanti ketemu. Nah, tapi Pak Erik punya cara gampangnya. Kan kita sudah hafal nih beberapa triple Pitagoras gitu kan. Kita sederhanain dulu nih. Kita cari FPB-nya nih. Faktornya berapa? 12 sama 16. Kita bisa faktorin dulu. Berarti sama-sama kita bagi 4 ya, paling sederhana. Oke, 12 bagi 4 berapa nih? 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Ya, berarti 3 dan 4. Nah, kita punya triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras yang paling sederhana yang biasa kita pakai itu berapa, Pak? 3, 4, 5. Bener ya? Nah, di sini kamu sudah punya 3, sudah punya 4, yang belum ada 5. Nah, dan di sini 5 itu sebagai triple Pitagoras yang melengkapi sebagai hipotenusa atau paling panjang ya, paling panjang paling gede berarti. Terus 3 ini masih perbandingannya. Kita harus kalikan sesuai dengan realitanya yang di soal. Butuhnya 12, 3 ke 12 di sini kali 4 ya. Ini juga 4 ke 16 kali 4. Berarti 5-nya juga sama-sama kali 4. Jadilah 20. Gitu ya. Nah, hasilnya yang B. Ini pun nanti kamu sama, kalau kamu ngaliin terus dikuadratin hasilnya pasti 20. Nah, Bapak punya trik yang lain. Di trik yang lain ya. Misalnya di sini kan 12 sama 16. Pak Erik tulisin dulu pakai warna hitam biar kalian bisa
bayangin juga ya, kan 12 16 nih, 12 16. Kita butuh satu sisi lagi yang itu hipotenusa atau yang paling panjang gitu ya. Kita pakai konsep yang konsep Pitagoras yang ini, yang ditambah ya, 12 kuadrat tambah 16 kuadrat, tapi pakai kira-kira. Pakai apa Pak? Pakai digit terakhir. Perhatikan warna biru. Digit gimana Pak? Gini, dikuadratin aja. Kita nggak usah ngitung 12 kuadrat, tapi 2 kuadrat aja. 2 kuadrat berapa? 4 ya. Nah, terus yang kedua 16, kita hitung 6 aja. 6 kuadrat 36 ya, berarti belakangnya 6. Tulis 6. Nah, di sini 6 berarti ya, tuh 6. Otomatis hasil yang nanti akan kamu cari di sini, digit terakhirnya kalau nanti dikuadratin pasti sama dengan penjumlahan ini. 4 tambah 6 10. Belakangnya 0 pasti. Nah, kamu tinggal cari aja nih di antara A, B, C, D, digit belakang kalau dikalikan atau dikuadratkan itu belakangnya hasilnya 0. 8 kali 8 64, belakangnya 4, salah. 0 kali 0, nah ini udah bener. Kita coba cek yang lain. 4 kali 4 16, belakangnya 6. 6 kali 6 36, belakangnya 6. Salah semua, bukan 0 semua. Yang 0 cuma yang B. Nah, gitu ya. Jadi kita pakai yang B. Bebas pakai yang manapun ya. Kamu boleh pakai Pitagoras, triple Pitagoras, pakai cara kira-kira kayak Pak Erik juga bisa ya. Nomor 3. Nah, ini bisa nih, bisa pakai cara kira-kira nih. Perhatikan ya, nih. Panjang hipotenusa. Perhatikan, kalau hipotenusa berarti kan sisi miring, paling panjang kan? Berarti harusnya apa? Paling panjang kuadrat dikurangi yang pendek kuadrat. Karena di sini pasti nyari sisi siku yang lain. Mencari sisi siku yang lain. Makanya pasti 25 kuadrat kurangi 7 kuadrat. Kayak cara Parik tadi. Di sini ada 25, ada 7. Kita pakai digit terakhir. Ini kan dikurangi ya, intinya dikurangi nih. Kalau tadi ditambah, sesuai keadaan ya, soalnya gimana. Kalau ini mintanya dikurangi, karena yang ditanya siku-siku gitu ya. 25 kuadrat, tapi nggak usah hitung. 5 kuadratnya aja digit terakhir. 5 kuadrat, 25, belakangnya 5. 7 kuadrat, belakangnya 9, bener ya? 49 kan? 49 belakangnya 9. Nah, sekarang yang 5 ini, 5 kurangi 9 kan nggak bisa. Biasanya kalau 5 kurangi 9 nggak bisa, kita minjem 1 depannya. Jadi 15. 15 kurangi 9 berapa? Dikurangi nih. 15 kurangi 9 hasilnya 6. Nah, kita cari nih. Di antara A, B, C, D, mana sih kalau yang dikuadratin digit terakhirnya sama dengan 6? Kita mulai dari yang A. 1 kuadrat 1, bukan. 2 kuadrat 4, bukan. 3 kuadrat 9, bukan. 4 kuadrat 16, belakangnya 6. Benar, jawabannya yang D. Dan benar kalau kita sudah ngafalin triple Pitagoras nih, pasti ada kamu menjumpai ada angka 24, 25, satunya lagi 7. Gitu ya. Dan otomatis 25 sisi miring, yang sisi tegak 7 sama 24. Sampai sini aman? Oke, lanjut ya. Nomor 4. Nah, kalau kita mau mencari segitiga lancip, tumbul, siku-siku, sama sisi, itu gimana caranya? Ingat lagi, kita ke soalnya. Ada angka 10, 24, sama 26. Nah, di sini yang langkah pertama kita harus nyari apa dulu, nak? Kita harus mencari sisi paling panjang. 26 kan? Nah, sekarang kita kuadratin. 26 kuadrat, titik. Yang lain kita kuadratin tapi tambah. Nah, 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Gini ya. Nanti kita cari apakah 26 kuadrat kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Gitu ya. Kita coba cari dulu. Kalau 26 kuadrat kan hasilnya 676 ya. Nah, masih titik nih. 10 kuadrat 100. Terus 24 kuadrat itu hasilnya 576. Oh, ternyata ini akan jadi sama. Ini kan
hasilnya 676. Ini 676 juga sama dengan. Nah, oleh karena dia sama dengan, ini berarti berlaku prinsip Pitagoras nih. Karena berlaku Pitagoras, makanya dia segitiga siku-siku. Pasti dia siku-siku gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau kamu hafal triple Pitagoras, kita punya triple Pitagoras yang paling sederhana, yaitu angkanya berapa? Angkanya ada 12, 13, 5. Nah, ini kan tiga angka ini kalau kita sederhanakan, kita bagi dua semua, jadinya kan 5. 24 bagi 2, 12. 26 bagi 2, 13. Tuh, ini kan triple Pitagoras. Nah, nanti kalau ada kayak gini, tiga pasang ini ternyata kok triple Pitagoras, kamu langsung jawab aja, dia segitiga siku-siku. Pasti itu ya. Nah, bagaimana kalau misal dia itu kurang dari? Nah, kita review lagi yang kemarin. Kalau ternyata kok dia kurang dari, perhatikan warna hijau. Kalau dia ternyata kok kurang dari, berarti karena kurang, berarti kecil. Kalau kecil berarti lancip. Tapi kalau dia itu lebih dari, berarti gede. Berarti sisi terpanjang itu lebih dari atau paling banyak. Maka dari itu jadi gede. Kalau gede berarti segitiga tumpul. Sudutnya pasti gede, yaitu tumpul. Gitu-gitu doang ya. Nah, kita coba lanjut nomor selanjutnya. Nomor 5. Nah, ini suruh nyari segitiga tumpul. Kita mulai dari yang pertama. Nah, kita langsung jawab di situ aja ya. Yang satu paling panjang 15, 7, 9, 15. Paling panjang 15 kuadrat, langsung aja ya. 15 kuadrat yaitu 225. 225. Ini yang hijau itu paling langsung kuadratin ya. Titik. 7 kuadrat 49 tambah 9 kuadrat 81. Udah pasti yang paling gede yang 225. Berarti dia segitiga tumpul. Nah, dia segitiga tumpul. Lanjut. Yang kedua, ini nggak usah kita hitung. Ini kan triple Pitagoras. Bagi 2 semua. Nah, kalau bagi 2 semua nanti jadinya apa? 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Dia triple Pitagoras. Makanya segitiga siku-siku. Gitu ya. Yang ketiga, 12 kuadrat. Langsung Pak Erik hitung. Ya, ini 12 kuadrat berarti 144 gitu ya. Titik 9 kuadrat 81 tambah 9 kuadrat 81. 8 tambah 80 162. Nah, udah pasti nih ya. Udah pasti 144 kurang dari. Karena kurang dari berarti dia kecil sih. Kalau kecil berarti lancip. Segitiga lancip dia. Berarti bukan jawabannya. Yang tumpul kayaknya yang D nih. Coba ya. 16 kuadrat. Nah, kalau 16 kuadrat itu kan hasilnya 256. Tulis dulu nih. 256 titik 10 kuadrat berarti 100 tambah 11 kuadrat 121. Ini kalau tambah yang kanan itu 221. Kan lebih dari yang 256. Oleh karena lebih dari yang sisi terpanjang, berarti dia segitiga tumpul. Berarti yang tumpul 1 dan 4. Gini ya, nomor 5 ya. Oke, lanjut. Yuk, biar cepet. Triple Pitagoras ditujukan oleh, udah pasti yang A. Nah, ini ingat lagi nih triple Pitagoras nih ya. 7, 24, 25. Ini triple Pitagoras. Kalau nggak percaya, kita pakai digit terakhir kayak tadi. 7 kali 7, 49. Berarti belakangnya 9. Pakai warna hitam aja. Nah, biar kelihatan berarti merah. 7 kali 7, 9. 24, belakangnya 4. 4 kali 4, 16, bener ya. Nah, belakangnya 6. Coba kita tambah digit terakhir. 9 tambah 6. Hasilnya belakangnya 5, bener ya. 15 ya. Belakangnya 5 sama nih. 5 kuadrat. Belakangnya 5. Nah, udah bener berarti. 9 tambah 6, 15. Belakangnya 5. Oke, lanjut nomor 7.
Nah, nomor 7 kita masuk, nilai dari X adalah. Nah, ini juga sama. Ini bisa kita pakai cara Pak Erik. Ini untuk mempersingkat juga loh ya. Kalau kalian nggak hafal triple Pitagoras dan kalian kayaknya kalau pakai ngitung pakai rumus Pitagoras juga lumayan lama, pakai cara Pak Erik aja nggak masalah, bisa kok ya. Yang penting kamu tahu konsepnya. Kita kuadratin digit terakhir saja, gitu kan? Nah, kita mau nyari apa nih? X. X itu sisi tegak. Otomatis sisi miring kuadrat kurangi sisi tegak kuadrat gitu ya. Nah, kita pakai angka terakhir kayak biasa. 9 kuadrat berarti 81, belakangnya 1. 5 kuadrat berarti 25, belakangnya 5. Otomatis 1 kurangi 5. 1 nggak bisa, minjem 10 depannya gitu kan biasanya kan. Nah, jadi 11. 11 kurangi 5 hasilnya 6. Kita cari yang kuadratnya, digitnya belakangnya 6. Coba yang ini. 32 kuadrat, 2 kuadrat, 4. Salah. 5 kuadrat hasilnya 5. Salah. 6 kuadrat hasilnya 36. Nah, ini benar. 8 kuadrat 64. Belakangnya 4. Salah. Karena salah semua. Yang benar berarti yang C. 36 sih, ya kan? 6 kali 6 hasilnya 6. 15, 39, 36. X-nya pasti itu. Kalau kamu pengen pakai cara normal biasa, kamu bisa ngitung. Gimana caranya, Pak? X sama dengan akar, berarti sisi miring kuadrat 39 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti hitung sendiri ini mah ya. Lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini kita mau nyari P dan Q. Oh iya, sorry nak. Bagi yang sudah belajar, ini A, B, C, D-nya ini nggak nyambung ya, sorry. Ini salah, kita nyari jawaban sendiri aja. Anggap ini soal esai, oke? Nah, lanjut. Di sini kalau ada segitiga istimewa, pastikan saja kamu menuliskan perbandingannya. Kalau kamu nulis berarti di sini yang paling panjang ya, di depan sudut siku-siku, berarti di situ perbandingannya 2 paling panjang. Nah, 2. Terus yang paling pendek atau yang di depan sudut 30 atau yang diapit oleh 60 sama siku-siku atau yang P, dia 1 paling pendek. Yang Q tengah-tengah, dia berarti akar 3 gitu ya. Nah, setelah itu kita ini pakai cara ini aja ya, perbandingan aja ya, biar kalian enak nulisnya. Tulisin dulu nih. Kita tulisin dulu sesuai dengan sisi yang sesungguhnya. Misalnya P banding Q banding 12. Yang mau terus kita tulisin perbandingannya. P itu 1 banding Q itu akar 3 banding yang 12 ini perbandingannya 2. Gini ya. Nah, kita mau nyari mana dulu nih? Misalnya kita mau nyari yang Q dulu deh, boleh. Berarti kita pakai ini. Kita pakai warna biru dulu. Nah, nih. Mau nyari Q dulu misalnya ya. Tulisin aja, kita pakai per aja langsung. Per. Nah, Q per akar 3 sama dengan 12 per 2. Jadi pakai tulis ulang dulu ya. Q per akar 3 sama dengan 12 per 2. Gini kan? Nah, 12 sama 2 kita sederhanain dulu. 12 bagi 2, 6. 2 bagi 2, 1. Nah, setelah ini kali silang. Q-nya berarti yang atas kali bawah yang 1. Berarti 1 kali Q. Q. 6 kali akar 3. 6 akar 3. Selesai, Q-nya ketemu. Nah, sekarang kita cari untuk yang P. Kalau kita mau nyari P, perhatikan warna hitam. Nah, berarti kita pakai yang P ini perbandingannya. P sama yang udah ada lengkap ini aja nih, 12 per 2. Kita tinggal pakai per kayak tadi. Nah, jadinya P per 1 sama dengan 12 per 2. P bagi 1, P ini nggak usah dikali silang ini mah. 12 bagi 2, 6. Udah selesai. 6 cm, 6 akar 3 cm. Gini ya. Nah, ini untuk perbandingan. Pakai itu boleh. Atau boleh pakai cara nalar aja. Berarti kita lihat ke gambar. Nah, gini. Asumsi kita melihat perbandingan aja ya. Perubahan perbandingan yang diketahui 12. Berarti kita
perhatikan aja perbandingan yang dipunyai 12, yaitu 2. Perbandingan 2 kita coba ubah ke perbandingan 1. Kan mikirnya kita 2 biar jadi 1. Oh, dibagi 2, ya sama. 12 pun bagi 2 jadinya 6. Makanya P-nya 6. Gitu kan? Nah, sekarang yang kedua, perubahan dari perbandingan 1 menuju akar 3. Pertanyaan Pak Erik, 1 kita mau jadikan 10, pasti kali 10. 1 kalau kita pingin jadi 100, pasti kali 100, kali dia juga. 1 kita mau jadikan 1000, ya pasti 1000, gitu juga kan, kali 1000. Makanya kalau 1 kita mau jadikan akar 3, maka 1 itu pun juga cukup kita kalikan dengan akar 3 juga. Sedangkan 1 nilai P-nya itu 6. Makanya kalau kita naikkan ke Q, Q-nya pasti 6 kalikan akar 3. Jadilah 6 akar 3. Selesai. Gitu ya. Ini kalau pakai cara nalar manualnya. 9. Ini sama kayak nomor 8, kamu bisa pakai cara perbandingan atau cara langsung. Kalau Pak Erik, ini 9, Pak Erik cepetin aja pakai cara langsung ya. Pilihan gandanya ngawur juga, nggak usah kamu lihat. Nah, kita langsung aja. Nilai perbandingan yang segitiga istimewa ini, yaitu berarti ini kan 45 derajat juga. Berarti yang 15 nilai perbandingan 1, yang di sini pun sama juga 1, yang Y dia pasti akar 2. Ini tuh sama kayak diagonal yang dipunyai oleh persegi. Nah, persegi itu semua sisinya sama. Diagonalnya ini dia pasti akar 2. Kalau di sini misalnya 5 cm, 5 cm semuanya, berarti diagonalnya pasti 5 akar 2 karena cuma dikalikan dengan akar 2. Sama juga dengan yang nomor ini. Misal ini sisinya 15 yang tegak, berarti yang sebelah atas kanan pun dia 15 sisinya, panjangnya. Nah, kalau dipindah ke yang akar 2, berarti Y-nya cukup tulis aja 15 kalikan akar 2, 15 akar 2. Gini doang ya, karena pakai perbandingan, gitu ya. Lanjut nomor 10. Sebuah tangga bersandar pada sebuah tembok seperti pada gambar. Panjang dari tangga tersebut. Nah, ini juga bisa pakai triple Pitagoras. Kalau kamu sudah hafal, kamu punya angka 8, kamu punya angka 15. 8, 15, pasti satunya lagi. Yang mana, Pak? Satunya lagi pasti. Nah, ini kita coba nih pakai cara digit terakhir ya. Yuk, coba 8 kali 8, 64, belakangnya 4. 5 kali 5, 25 ya, belakangnya 5. Ini kita tambah. Jadilah 9. Kita cari di antara A, B, C, D yang kalau dikalikan kuadratnya, digit terakhirnya 9. Mulai dari yang A. 6 kali 6, 36. Salah. 7 kali 7, 49. Nah, ini nih. Ini pasti yang B ya. Kita cek yang terakhir. 8 kali 8, 64. Belakangnya 4. Salah. 0 kali 0, apalagi ini 0, salah juga. Jawabannya pasti yang B. Triple Pitagoras yang benar berarti 17. Sampai sini aman? Jadi triple Pitagoras bisa kita cari juga menggunakan ini juga ya. Kuncinya itu di jawaban. Kamu referensi jawaban itu yang ada di ABCD. Referensi jawaban kamu ada di pilihan ABCD. Gitu ya. Sementara itu aja dulu nomor 1 sampai 10. Selanjutnya silakan bisa di next lagi di sesi kedua untuk pembahasan nomor 11 sampai 20. Itu aja dari Pak Erik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.